Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan materi minggu-minggu sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kita sudah bisa membedakan seperti apa senyawa, seperti apa campuran, dan seperti apa unsur. Selanjutnya kita akan belajar tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Jadi kita akan mempelajari gimana memberi nama suatu senyawa. Jadi kemarin kita sudah kenal ada senyawa yang namanya NaCl, itu namanya. Kok bisa ya namanya natrium klorida? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita memberi nama. Ini tata nama senyawa anorganik itu ada 4, yaitu ada senyawa biner dari logam dengan non-logam, kemudian senyawa biner dari non-logam dengan non-logam, dan senyawa yang mengandung poliatom, dan yang terakhir adalah senyawa asam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tata nama senyawa biner logam dan non-logam. Tata nama senyawa biner logam dan non-logam. Senyawa biner itu apa? Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari 2 unsur, terdiri dari 2 jenis unsur. Contohnya ada H2O, jadi ini ada unsur H dan unsur O. Kemudian ada unsur F dengan unsur H, dan seterusnya, ya. Kemudian tata nama senyawanya, yang pertama, penamaan dimulai dari nama kation diikuti dengan nama anion. Cara memberi nama senyawa biner logam dengan non-logam yaitu dimulai dari nama kationnya dulu. Jadi kita menyebutkan nama kationnya, baru kita menyebutkan nama anionnya. Nah, kation itu apa? Kation itu ion yang bermuatan positif. Kemudian anion itu ion yang bermuatan negatif. Pada umumnya kalau ion yang bermuatan negatif itu ialah ion non-logam. Kemudian untuk penulisannya di sini ada angka 2, ada angka 3, ada angka 2 lagi. Nah, ini penulisannya itu disilang. Jadi kalau jumlah ion hanya itu 1, maka O-nya ini dikasih angka 1. Kalau 1 boleh nggak usah ditulis. Kemudian kalau jumlah ion O-nya ini 2, maka hanya di belakang H dikasih angka 2. Jadi disilang ya. Kemudian misalnya NH3. N-nya itu muatannya plus. N itu muatannya plus 3. Maka hanya jumlahnya 3. Kemudian H itu min 1, maka N-nya itu jumlahnya 1. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya ya. Jadi N itu H itu plus muatannya itu plus 1.
Kemudian O itu muatannya min 2. Nah, oleh karena itu hasilnya ini kita silang. H-nya itu plus 1. Berarti hanya itu jumlahnya berdasarkan muatannya O ini. Kemudian jumlahnya O sesuai dengan muatannya H. Jadi misal H. H ini jumlahnya berapa? Kita lihat jumlah muatannya O. O 2. O berarti hanya 2. Kemudian O. O itu berapa di belakangnya? Kita lihat muatannya H. O 1 berarti hanya O-nya 1. 1 boleh tidak ditulis. Contoh lagi misalnya MG. MG itu muatannya plus 2. Plus 2. Kemudian ada ditambah dengan CL. CL itu min 1. Nah, maka hasilnya seperti apa ya? Sama. Kita tulis dulu MG. MG jumlahnya berapa? Sesuai dengan muatannya CL. Oh 1. Berarti 1. Nggak usah ditulis. Kemudian CL. CL berapa jumlahnya? Kita lihat muatannya MG. Oh 2. Berarti CL jumlahnya 2. Dan seterusnya. Seperti itu enggak? Nah, kemudian ini kita lihat jenis kationnya. Ini daftar nama kation logam. Kation itu bermuatan positif ya. Nah ini, natrium muatannya 1, kalium muatannya plus 1, magnesium muatannya plus 2, dan seterusnya. Kemudian ada besi, besi itu muatannya ada 2, ada yang punya muatan positif 2, ada yang besi muatannya positif 3. Ini nanti untuk membedakan, biasanya kalau yang muatannya 2 ditulis besi 2. Gitu. Kalau yang besi muatannya 3 ditulis besi 3 menggunakan angka Romawi. Begitu juga dengan tembaga. Tembaga ada yang muatannya 1, ada yang muatannya 2. Kalau yang muatannya 1 ditulis tembaga 1. Kalau yang muatannya 2 ditulis tembaga 2. Dan seterusnya. Ini contoh kation. Berikutnya, ini contoh anionnya. Ada hidrogen, min 1, nitrogen, min 3, oksigen, min 2, dan seterusnya. Ini contohnya. Ini contohnya. Kita lihat. Na, kation logamnya Na, muatannya plus 1. Anion logamnya Cl, muatannya min 1. Maka rumusnya Na, berapa jumlah Na-nya? Oh, kita lihat muatannya Cl 1, berarti Na-nya 1. Cl berdasarkan muatannya Na. Na muatannya berapa? 1. Oh, berarti Cl-nya 1. Kemudian memberi namanya, kita sebut dulu kationnya dulu. Kationnya kan natrium, berarti kita sebutkan dulu Na, natrium. Kemudian Cl, itu klor dikasih akhiran ida. Jadi namanya natrium klorida. Berikutnya ini Mg2 plus dengan F-. Di sini jumlahnya berbeda. Maka rumusnya kita tulis dulu kationnya Mg. Berapa jumlahnya Mg? Oh, kita lihat muatannya F. Oh, muatannya F-1. Maka Mg-nya juga jumlahnya 1. Kemudian F, berapa jumlahnya F? Kita lihat muatannya Mg. Oh, 2. Berarti F-nya 2. Namanya kita sebutkan dulu Mg-nya. Mg-nya itu magnesium, kemudian F-nya itu fluor,
dikasih akhiran ida, maka namanya magnesium klorida. Ini contoh berikutnya. Ada Ag dan S-. Ag itu perak, S itu sulfit. S itu sulfit. Rumusnya seperti apa? Ya, kita lihat. Ag. Jumlahnya Ag sesuai dengan muatannya S. Ini jumlahnya Ag sesuai dengan muatannya S. Muatannya S 2, maka Ag-nya 2. Kemudian S-nya jumlahnya berapa sesuai muatannya Ag? Oh 1, maka S-nya 1. Kemudian namanya apa? Namanya kita sebut dulu Ag-nya. Ag-nya itu perak. Perak. Kemudian S-nya sulfur atau sulfit. Kemudian kita beri akhiran ida sehingga namanya perak sulfida. Dan seterusnya, ini prinsipnya sama ya. Ini ada banyak lagi. Nanti bisa kalian pelajari. Oh ya, ini ada besi ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada besi 2 oksida, ada besi 3 oksida. Kalau yang besinya muatan 2, ditulis besi 2 oksida. Kalau yang besinya muatan 3 plus, maka besi 3 oksida. Dan seterusnya. Berikutnya adalah tata nama senyawa biner logam dengan non-logam. Kalau tadi non-logam dengan logam. Prinsipnya hampir sama. Ya, prinsipnya sama. Penamaannya sesuai dengan urutan ini. Ini kalau di tabel periodik unsur itu ini yang paling kiri, sementara ini yang paling kanan. Jadi unsur-unsur yang di sebelah kiri disebutkan dulu, baru yang di sebelah kanan. Ini kemudian diberi akhiran ida sama, misalnya HCl dinamakan hidrogen klorida, CLF dinamakan klorin fluorida. Kemudian jumlahnya ini juga sama, menyesuaikan muatan temannya. Jadi ini jumlah Cl-nya 3, kenapa? Karena P muatannya plus 3. Kemudian jika ada 2 jenis non-logam, dapat membentuk lebih dari 1 jenis senyawa. Kebanyakan kan 2 senyawa itu hanya 2 unsur hanya bisa membentuk 1 senyawa ya. Contohnya ya, HCl itu ya cuma H dengan Cl ini hanya bisa membuat HCl, tidak bisa membuat H2Cl2, H2Cl3 gitu nggak bisa. Tapi ada unsur yang bisa membuat lebih dari 1 senyawa. Contohnya ini. Ini PCl3. Dia juga bisa membuat PCl5 atau CO. CO itu juga bisa membuat CO, bisa membuat CO2. Nah, ini untuk membedakannya gimana? Diberi awalan Yunani. Jadi kalau di bahasa Yunani, 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, dan seterusnya sampai 10 itu deka. Jadi cara penamaannya sama dengan yang tadi, cuman depannya diberi awalan jumlahnya. Misal, PCl3, P-nya itu fosfor. Nah, kalau jumlahnya 1 di depan, itu tidak usah dikasih mono. Jadi tidak monoposfor, tapi cukup fosfor. Fosfor. Nah, kemudian kita sebutnya Cl-nya jumlahnya 3. Makanya
triklorida seperti itu. Kemudian PCl5 maka sebut fosfor. 5 itu apa 5? Penta. Oh, berarti pentaklorida. Kemudian CO. C itu karbon. Nah, oh ini jumlahnya berapa? 1. 1 itu mono. Oh, karbon monoksida. CO2. C itu karbon. 2-nya itu apa? Di. Oh, berarti karbon dioksida. Contoh lain misalnya ini N2O. Oh. Ini N2O. Di nitrogen N-nya 2 berarti di, kemudian O-nya 1 berarti monoksida seperti itu ya. Ini contoh senyawa biner yang dari unsur non-logam dengan non-logam. Selanjutnya adalah penamaan senyawa poliatom. Ini. Nah, sekarang untuk ion-ion poliatom, jadi ada senyawa ion-ion yang tersusun lebih dari satu atom. Jadi ini tidak bisa dipisah. Misalnya N sendiri, H sendiri itu nggak bisa. Jadi ini NH4 itu satu, namanya amonium. Kemudian CO3 itu juga tidak bisa disebut karbon trioksida, tapi ini satu, namanya karbonat. Kemudian OH- hidroksida, CH3COOH, CH3COO-, asetat, dan seterusnya. Jadi kalau kalian menemukan senyawa-senyawa seperti ini, nah senyawa-senyawa seperti ini jangan dipisah, tapi ini satu unsur, dianggap satu ion, sehingga disebut ion-ion poliatom. Jadi tersusun lebih dari satu atom atau banyak ya poli. Contohnya seperti apa? Ini contoh memberi namanya. Ini contoh memberi namanya untuk senyawa yang terdiri dari kation logam dan anion poliatom, maka penamaan dimulai dari kation logam diikuti dengan anion poliatom. Jadi tetap mulai dari kation. Jadi memberi nama itu mesti dari kation, dari yang bermuatan positif. Contohnya ini NaOH. Na-nya itu kan natrium. OH-nya tadi apa? OH-nya itu hidroksida. Jadi namanya natrium hidroksida. Jadi nggak usah dikasih akhiran ida gitu, enggak. Misalnya hidroksida ida gitu, enggak. Kalau poliatom diingat-ingat tidak diberi akhiran ida, jadi mengikuti saja namanya. Kemudian K itu kalium, Cn-nya sianida atau KMNO4 itu terdiri dari K, K-nya itu kalium, kemudian MNO4-nya itu permanganat, ya namanya jadi kalium permanganat. Jadi tidak lantas kalium permanganatida gitu, enggak. Jadi tinggal mengikuti namanya. Jadi yang kalian perlukan adalah menghafal nama senyawa ion poliatom. Jadi kalian harus mengingat-ingat namanya ini. Kalau OH itu hidroksida, Cn itu sianida, MNO4 itu permanganat, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan yang ini. Jadi kita harus hafal semuanya ini ya. Oke. Selanjutnya
Untuk senyawa yang terdiri dari kation poliatom dan anion monoatom, jadi kalau ini tadi dibalik. Kalau dibalik yang plusnya itu poliatomnya. Kalau yang positifnya itu poliatomnya, maka tetap belakangnya dikasih ida. Tapi ini kelihatannya cuma amonium ya. Amonium klorida. Kemudian amonium sianida. Ini juga tidak usah dikasih akhiran ida-ida, jadi tinggal menyebut namanya. Sama dengan yang pertama tadi. Berikutnya adalah tata nama senyawa asam. Tata nama senyawa asam. Sebelum sampai ke tata nama senyawa asam itu apa sih ya? Senyawa asam itu senyawa yang mengandung H+. Jadi ini H+, ini menunjukkan asam. Jadi ini dibaca asam, H-nya itu dibaca asam. Contohnya ini untuk senyawa biner yang terdiri dari dua jenis unsur, penamaan dimulai dari kata asam, diikuti nama sisa asamnya, yakni anion non-logam. Jadi contoh HCl, maka kita sebutkan hanya asam, Cl-nya klorida. Kemudian HF-nya asam, fluorida. H2S hanya asam, S-nya sulfida. Ya. Jadi hampir sama dengan penamaan yang senyawa biner logam dengan non-logam, cuman hanya dibaca dengan asam. Kemudian untuk yang lebih dari dua unsur, ya ini sama. Ini juga kita harus ingat tadi yang poliatom ya. H asam, Cn sianida ya, asam sianida. H2SO4 hanya asam, SO4-nya sulfat. H2CO3 hanya asam, CO3-nya tadi apa? Karbonat, berarti namanya asam karbonat. Kemudian HCH3COO hanya asam, CH3CO-nya asetat. Tuh. Ya. Terima kasih itu untuk materi hari ini. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi nomornya Bu Alfit untuk menanyakan materi-materi yang belum jelas, karena memang ini materinya agak memerlukan konsentrasi yang lebih, nggih. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.